Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah sistem kompensasi sesi ketujuh. Kita akan bahas tentang konsep penggajian dan pengupahan. Menurut pemahaman yang ada, gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan dan mempunyai jenjang jabatan serta dibayar secara tetap per bulan. Sementara upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh dan dibayar berdasarkan harian kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan menurut kesepakatan. Fungsi terkait berkaitan dengan pengupahan dan penggajian adalah terkait dengan fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, dan fungsi keuangan serta fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi pencatatan waktu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi setiap karyawan di perusahaan. Selanjutnya, fungsi pembuat daftar gaji dan upah bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Selanjutnya, fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Dan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, bagaimana informasi yang diperlukan oleh manajemen berkaitan dengan upah dan gaji. Yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, jumlah biaya gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, rincian unsur biaya-biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Adapun dokumen yang digunakan berkaitan dengan upah dan gaji. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah berupa SK pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, lalu juga pemindahan dan lain sebagainya. Yang kedua, kartu jam hadir. Ini berfungsi sebagai catatan jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga, kartu jam kerja berfungsi sebagai catatan waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung, baik di pabrik atau kantor, guna mengerjakan pesanan tertentu. Selanjutnya, daftar gaji dan daftar upah berisi gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi dengan berbagai potongan atau juga PPh 21, iuran, dan lain-lain. Yang kelima, rekap daftar gaji dan daftar upah merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban karyawan tersebut. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah
Halaman muka amplop berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identitas karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Selanjutnya, bukti kas keluar merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat fungsi akuntansi ke fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah yang ada. Misalkan ada kewajiban membayar ke pihak lain berupa pinjaman dan lain-lain. Catatan akuntansi. Yang pertama, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua, catatan akuntansi upah dan gaji ini berkaitan dengan kartu harga pokok produk, di mana di dalamnya digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, kartu biaya digunakan untuk mencatat tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Dan yang keempat, kartu penghasilan karyawan, di mana di dalamnya digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya kita lihat jaringan prosedur, sistem penggajian berdasarkan pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, distribusi biaya gaji, juga pembuatan bukti kas keluar, dan pembayaran gaji. Dalam sistem pengupahan, data yang harus ada adalah pencatatan waktu hadir, pencatatan waktu kerja, pembuatan daftar upah, distribusi biaya upah, pembuatan bukti kas keluar, dan pembayaran upah tentunya. Sistem penggajian berdasarkan pertama pencatatan waktu hadir bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor atau pabrik. Pencatatan ini dilakukan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Selanjutnya pencatatan waktu kerja, di mana pencatatan waktu kerja ini diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Selanjutnya, pembuatan daftar gaji dan upah. Dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Data yang dipakai sebagai dasar adalah surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, dan daftar gaji bulanan yang sebelumnya, dan daftar hadir. Yang terakhir, distribusi biaya gaji dan upah merupakan biaya tenaga kerja yang didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja tersebut. Lalu, satu lagi, pembayaran gaji dan upah merupakan fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas ke fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan upah. Sistem pengendalian intern berkaitan dengan gaji dan upah. Organisasi, dalam hal organisasi, ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Ini untuk memudahkan pengontrolan atau pengendalian secara intern. Pengendalian intern lain berkaitan dengan sistem otorisasi. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki SK pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan kepangkatan, tarif gaji, dan upah, maka tambahan keluarga harus didasarkan oleh SK direktur keuangan. Setiap potongan gaji dan upah karyawan selain pajak harus berdasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Dan kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Lalu daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Yang terakhir, bukti kas keluar dan pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntan.
Sistem pengendalian internal lainnya adalah prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasikan dengan daftar gaji dan upah karyawan. Lalu tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Sistem pengendalian internal lainnya yang ditunjukkan melalui praktek aktivitas yang sehat ditandai oleh pertama, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenarannya dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Demikian pembahasan kita tentang pengupahan dan penggajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.